Perkenalkan, nama saya Nadia Evania dengan NIM 28025478894. Di sini saya akan menjawab soal tujuan utama KLM dalam menerapkan kerangka kerja FAL IT untuk investasi yang didukung IT. Jadi yang pertama itu ada memastikan nilai bisnis. KLM ingin memastikan bahwa setiap investasi IT memberikan nilai nyata bagi bisnis, bukan hanya sekedar proyek teknologi. Yang kedua ada meningkatkan tata kelola IT. Dengan FAL IT, KLM memperkuat proses pengambilan keputusan investasi IT agar lebih transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, mengelola resiko secara efektif. KLM ingin mengidentifikasi dan mengelola resiko terkait investasi IT sejak awal untuk menghindari pemborosan atau proyek gagal. Yang keempat, meningkatkan alignment IT dan bisnis. FAL IT membantu menyelaraskan tujuan IT dengan strategi bisnis KLM, sehingga investasi yang dilakukan benar-benar mendukung kebutuhan organisasi. Untuk yang kelima, mengoptimalkan portofolio investasi IT. KLM ingin memastikan bahwa sumber daya dan dana yang dimiliki digunakan pada inisiatif IT yang paling menguntungkan dan prioritas. Dengan menerapkan FAL IT, KLM berupaya mengubah pendekatan IT-nya dari sekadar dukungan operasional menjadi pendorong nilai strategis bagi perusahaan. Kenalkan, nama saya Nadia Syifa Zahra dengan NIM 28025305514. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan, bagaimana KLM mengatasi tantangan dalam menyelaraskan investasi TI dengan tujuan bisnis menggunakan kerangka kerja FAL IT. Secara teori, FAL IT adalah kerangka kerja yang dirancang untuk membantu perusahaan memastikan bahwa investasi TI memberikan nilai nyata bagi bisnis. Ini dilakukan dengan mengelola investasi sebagai portofolio, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dan memastikan bahwa investasi dilacak sepanjang siklus hidup ekonominya. Dalam praktiknya, KLM menghadapi tantangan seperti kurangnya transparansi anggaran IT dan kurangnya komunikasi antara unit bisnis dan tim IT. Untuk mengatasi hal ini, mereka membentuk Dewan Pengelola Portofolio atau Portfolio Board, mengembangkan proses evaluasi proyek yang berbasis manfaat bisnis, serta melibatkan unit bisnis dalam setiap keputusan investasi. Menurut saya, langkah KLM tepat karena mengurangi miskomunikasi antara IT dan bisnis, dan memastikan semua proyek IT dinilai berdasarkan manfaat bisnisnya, di mana KLM itu berhasil menyelaraskan IT dan bisnis karena tidak hanya mengikuti framework, tapi juga dengan benar-benar mengubah cara komunikasi dan pengambilan keputusan. Dengan pendekatan kolaboratif ini, keputusan investasi menjadi lebih strategis dan terarah. Selain itu, KLM berhasil menciptakan struktur yang membuat proses investasi IT lebih transparan dan terarah sesuai strategi perusahaan. Jadi, maksudnya penerapan FAL IT membantu KLM menciptakan struktur dan budaya kerja yang fokus pada pencapaian nilai bisnis dari setiap pengeluaran IT, bukan sekadar menjalankan proyek teknologi. Perkenalkan, nama saya Nazeka Putri dengan NIM 280255651. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang proses dan struktur spesifik apa yang diterapkan KLM untuk mendukung tata kelola investasi berbasis TI. Yang pertama, teori. Mendukung tata kelola investasi TI, KLM memicu pada teori kerangka kerja seperti COBIT untuk kontrol dan akuntabilitas serta ITIL untuk pengolahan layanan TI. Yang kedua ada praktiknya, yaitu KLM membentuk IT Steering Committee yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas divisi. Komite ini menilai dan memprioritaskan investasi berdasarkan analisis manfaat, resiko, dan kesiapan implementasi. KLM juga menggunakan enterprise architecture untuk memastikan investasi sesuai dengan arah strategis jangka panjang. Yang ketiga ada argumentasi. Jadi pendekatan ini memperlihatkan bahwa KLM menganggap TI sebagai aset strategis, bukan sekedar alat operasional. Struktur yang diterapkan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih terarah, transparan, dan berdampak langsung pada efisiensi serta inovasi layanan penerbangan. Perkenalkan, nama saya Nadine Syifa Swasana dengan NIM 28025473113, dan saya akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana KLM mengukur dan memantau nilai yang diberikan oleh investasi IT mereka dan metrik apa yang digunakan. Secara teori, dalam kerangka kerja FAL IT, pengukuran nilai investasi IT dilakukan dengan mengacu pada 3 domain utama: value governance, portfolio management, dan investment management. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah menetapkan key performance indicators
dan value drivers untuk mengukur manfaat bisnis yang dihasilkan, termasuk efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, dan return on investment. Secara praktik, KLM kemungkinan besar menetapkan proses monitoring berbasis dashboard manajemen dengan pengukuran seperti pengurangan waktu pemrosesan, peningkatan produktivitas staff, dan tingkat adopsi sistem baru. Selain itu, mereka bisa menggunakan metode Balanced Scorecard atau Benefit Realization Tracking untuk memastikan setiap proyek IT memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan bisnis. Pengukuran dan monitoring tidak cukup hanya secara teknis, tetapi juga harus melibatkan penilaian manfaat strategis dan operasional. Jika KLM hanya fokus pada metrik keuangan, mereka bisa kehilangan gambaran penting tentang nilai jangka panjang. Maka, pendekatan terintegrasi antara data kumulatif dan kualitatif sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan investasi IT. Perkenalkan, nama saya Jenny Chantal Pasaribu dengan NIM 280543271. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, what were the key benefits and outcomes KLM experienced as a result of applying the FAL IT framework? Secara teori, FAL IT memberikan manfaat seperti peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan realisasi nilai dari investasi TI. Secara praktik, KLM berhasil mengurangi proyek gagal, meningkatkan keterlibatan bisnis dalam keputusan TI, dan memastikan bahwa dana dialokasikan ke proyek yang memberikan nilai strategis. Lalu, selain manfaat internal, penerapan FAL IT juga meningkatkan posisi KLM di mata pemegang saham dan mitra karena menunjukkan bahwa TI dikelola sebagai aset strategis bukan sekedar biaya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Liwadisti dengan NIM 280555895. Di sini saya akan menjawab pertanyaan di sesi 19, yaitu bagaimana KLM bisa memastikan perbaikan berkelanjutan dalam praktik manajemen nilai teknologi informasi mereka. Nah, dalam teorinya, continuous improvement dalam manajemen nilai IT itu bisa dicapai melalui prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, ada pemantauan metrik kunci, yaitu FAL IT bisa menekankan pentingnya untuk mendefinisikan dan memantau metrik untuk mengevaluasi nilai investasi IT secara berkala. Yang kedua, ada keterlibatan stakeholder, yaitu kolaborasi antara IT dan bisnis yang diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan realisasi manfaat. Yang ketiga, ada siklus hidup ekonomi, yaitu investasi IT harus dikelola dari perencanaan hingga pensiun dengan evaluasi berkelanjutan untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan. Yang keempat, itu ada kerangka governance, yaitu struktur governance yang jelas seperti roles, proses, dan reward system untuk mendukung perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, ada prakteknya, yaitu KLM bisa menerapkan teori tersebut melalui langkah-langkah yang praktis. Yang pertama, ada portfolio management, yaitu bisa membuat inventarisasi investasi IT untuk mengidentifikasi redundansi, risiko, dan peluang peningkatan nilai. Yang kedua, ada business case dinamis, yaitu untuk mengembangkan business case yang diperbarui secara berkala sebagai alat operasional selama siklus hidup investasi. Yang ketiga, ada readiness checks, yaitu menggunakan bahan FAL IT seperti framework dan checklist untuk menilai kesiapan dan menyesuaikan proses. Yang keempat, ada forum kolaborasi, yaitu untuk menyelenggarakan pertemuan rutin antara manajemen IT dan bisnis untuk evaluasi prioritas dan alignment tujuan. Dan untuk argumennya, pendekatan KLM itu bisa efektif karena yang pertama ada proaktif versus reaktif, yaitu inventory dan business case dinamis bisa memungkinkan deteksi dini masalah sebelum menjadinya krisis. Yang kedua, ada transparansi, yaitu metrik dan forum berkolaborasi untuk mengurangi kesenjangan komunikasi, meminimalkan budaya menyalahkan. Dan yang ketiga, itu ada adaptabilitas, yaitu untuk memantau berkelanjutan sesuai prinsip FAL IT agar bisa memastikan investasi IT itu tetap relevan dengan perubahan kebutuhan bisnisnya. Yang keempat, ada governance yang terstruktur, contohnya kayak ada roles dan proses yang jelas agar bisa memfasilitasi perbaikan sistematis bukan insidental. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Syifa Azahra dengan NIM 28025305014. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan,
Sebutkan dan jelaskan setidaknya 3 fitur utama dari Content Manager. Secara teori, Content Manager sebagai bagian dari Enterprise Content Management atau ECM memiliki sejumlah fitur utama yang membantu organisasi mengelola informasi secara efektif. 3 fitur kunci utamanya diantaranya adalah yang pertama ada dokumen capture. Dia di sini untuk menangkap dan menyimpan berbagai jenis dokumen fisik maupun digital untuk pengelolaan lebih lanjut. Yang kedua ada workflow automation. Di sini memungkinkan pengaturan alur kerja dokumen secara otomatis sesuai proses bisnis. Yang ketiga ada security and compliance tools. Di sini melindungi konten penting dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam praktiknya, XYZ Corporation menggunakan fitur-fitur ini untuk mengelola dokumen secara terpusat, mempercepat alur kerja, dan mengamankan data penting. Jadi fitur-fitur ini digunakan oleh XYZ Corporation saat mereka mengimplementasikan IBM Content Manager. Mereka menggunakan dokumen capture untuk menyimpan dokumen digital dan kertas dalam repositori terpusat, workflow untuk menyederhanakan proses persetujuan, dan security tools untuk mengamankan data serta memenuhi regulasi seperti PCI DSS dan Sarbanes-Oxley. Menurut saya, pemilihan fitur-fitur tersebut sangat penting karena langsung menyasar permasalahan utama perusahaan, yaitu dokumen tersebar, proses lambat, dan keamanan lemah. Dengan mengotomatiskan alur dan memperkuat kontrol, perusahaan dapat lebih cepat dan efisien dalam operasionalnya. Selain itu, penggunaan Content Manager yang tepat menjadikan sistem dokumentasi tidak hanya rapi, tetapi juga mendukung kolaborasi lintas tim dan mempercepat pengambilan keputusan bisnis. Perkenalkan, nama saya Nazika Putri dengan NIM 280255651. Di sini saya akan bahas tentang benefits. What are the main benefits of using Content Manager for enterprise? Pertama ada teori. Di sini dalam konsep enterprise content management, manfaat utama dari content manager adalah meningkatkan efisiensi operasional dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. ECM membantu perusahaan mengelola siklus hidup dokumen secara menyeluruh dari penciptaan, penyimpanan, penggunaan kembali hingga pemusnahan. Keuntungan teritorial meliputi reduksi resiko karena kontrol aset dan audit trail. Yang kedua ada penghematan biaya dengan menghilangkan redundansi. Yang ketiga ada peningkatan produktivitas karena pencarian data lebih cepat dan kolaboratif. Selanjutnya ada praktik. Dalam kasus XYZ Corporation, manfaat nyata dari penerapan IBM Content Management adalah waktu pencarian dokumen berkurang drastis dari hitungan hari menjadi hitungan detik. Yang kedua, ada kepatuhan terhadap regulasi meningkat sehingga risiko penalti hukum bisa dihindari. Yang ketiga, ada kolaborasi antar divisi lebih baik yang berdampak pada pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat. Selanjutnya ada argumen. Jadi penerapan Content Manager bukan hanya soal mengganti sistem lama, tapi tentang transformasi digital menyeluruh. Dalam dunia bisnis yang makin cepat dan kompleks, kecepatan akses informasi dan kepatuhan menjadi faktor kunci. Dengan IBM Content Manager, perusahaan tidak hanya bekerja lebih efisien, tapi juga membangun fondasi kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Artinya, manfaat yang didapatkan bersifat strategis, bukan hanya teknis. Halo semuanya, nama saya Jenny Cama Pasaribu dengan NIM 8054321. Di sini saya akan menjawab pertanyaan describe the step XYZ Corporation took to implement Content Manager. Secara teori, langkah umumnya ada 4 dalam implementasi ECM, yaitu analisis kebutuhan bisnis, desain arsitektur sistem, pengujian dan pelatihan, development bertahap. Secara praktik, langkahnya ada 5 untuk XYZ Corporation, yaitu audit sistem dokumentasi yang ada, desain repositori terpusat, integrasi IBM Content Manager dengan sistem ERP atau CRM, training karyawan, dan implementasi bertahap dalam evaluasi. Mereka juga menetapkan tim proyek lintas departemen, menyesuaikan akses pengguna berdasarkan level priorisasi, dan menerapkan monitoring tools untuk evaluasi performa sistem. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Aulia Adisti dengan NIM 280255085. Di sini saya akan menjawab pertanyaan assignment di sesi 20, yaitu untuk mencocokkan fitur-fitur Content Management Manager dengan yang digunakan oleh XYZ Corporation.
yaitu dalam teorinya bahwa IBM Content Manager itu memiliki fitur-fitur utama ECM yang mencakup yang pertama ada manajemen dokumen terpusat, yaitu sebagai penyimpanan dan pengorganisasian dokumen dalam repositori terpusat untuk berbagai format. Yang kedua ada otomatisasi workflow, yaitu alur kerja otomatis untuk penanganan dokumen, persetujuan dan eskalasi berdasarkan aturan bisnis. Yang ketiga ada keamanan dan kepatuhan, yaitu fitur seperti manajemen hak digital, tanda tangan digital, dan retensi dokumen sesuai regulasi. Nah, dalam prakteknya, XYZ Corporation itu memanfaatkan fitur-fitur tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada repositori terpusat, yaitu untuk mengonsolidasikan dokumen fisik atau digital ke dalam satu sistem, memudahkan pencarian dan mengurangi redundansi. Yang kedua ada integrasi dengan ERP atau CRM, yaitu untuk menghubungkan ECM dengan sistem bisnis untuk aliran data yang lancar. Yang ketiga ada kolaborasi real time, yaitu dengan menggunakan tools seperti instant messaging untuk meningkatkan kerja tim. Dan yang keempat tuh ada pelatihan bertahap agar memastikan adaptasi pengguna terhadap fitur-fitur yang baru. Untuk argumennya sendiri bahwa kesesuaian fitur dengan kebutuhan XYZ Corporation itu bisa terbukti efektif karena yang pertama ada efisiensi operasional dengan mengurangi waktu retrieval dokumen dari hari ke detik agar menunjukkan keberhasilan implementasi repositori terpusat. Yang kedua ada kepatuhan regulasi, yaitu fitur keamanan dan retensi membantu memenuhi standar hukum, mengelola resiko denda. Dan yang ketiga ada penghematan biaya, yaitu dengan penghapusan penyimpanan redundan dan otomatisasi workflow menekan biaya operasional. Sekian dari saya, terima kasih.